ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu, ada ibu-ibu di belakang juga nih Pak, dibantuin masak ya. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, jamaah kajian tafsir maupun jamaah musalla al-falah yang insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita dapat sama-sama berkumpul kembali di tempat yang mulia ini, di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang terbaik di antara tempat-tempat yang ada di alam dunia ini, yaitu masjid ataupun musallahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satu tempat yang terbaik di alam dunia ini kecuali masjidnya Allah. Maka kita bersyukur di dalam masjid ini kita dapat sama-sama ya duduk sesaat setelah kita melaksanakan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Akan tetapi kita jangan lupa nih, niat i'tikaf. Saya sering lupa kadang-kadang. Kita niat i'tikaf di sini ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Kita niatkan untuk i'tikaf, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala ngaji dapat ya, siraman rohani dapat, pahala i'tikaf dapat, dan nanti insyaallah siraman jasmani pun akan dapat. Semuanya serta dapat. Makanya rugi seseorang yang tidak mau hadir di majelis ilmu ya. Karena ilmu ini penting. Ilmu ini sangat bermanfaat ya buat kehidupan kita di dunia. Kita ingin hidup bahagia di dunia harus punya ilmu. Kita ingin hidup bahagia di akhirat pun harus juga punya ilmu. Bahagia dunia akhirat juga harus punya ilmu Pak. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, kata Rasulullah. Maka kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dapat duduk di majelis ilmu ya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi hari ini akan menambah wawasan keilmuan kita dan sekaligus akan memberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan dalam suatu perjalanan dengan tujuan semata-mata untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju kepada surga.
mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan kemudahan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta segenap keluarga dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di Mushola Al-Falah ini telah terbentuk ketua DKM baru, Pak. Yang lama masa periodenya sudah selesai dan sekarang alhamdulillah ya ketua DKM-nya baru Pak Hari Sarwono beserta jajarannya ya. Kita doakan mudah-mudahan ya mushola ini akan tambah makmur, akan tambah syiar, akan tambah mereka yang lebih aktif lagi, lebih syiar lagi jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita awali kajian kita pada pagi hari ini, sebagaimana biasa, mari sama-sama kita awali dengan kita membaca ummul kitab yang surat Al-Fatihah. Di mana Fatihah ini kita hadiahkan khususnya kepada orang tua kita yang telah mendahului kita semua, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita, ya. Hadirin dan hadirat semua yang telah mendahului kita, mudah-mudahan dengan barokahnya suratul Fatihah ini Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada guru-guru kita yang telah dahulu ya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada guru kita Al-Ustaz Burhanuddin bin Ahmad yang beliau merintis awal kajian tafsir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadahnya, Allah ampuni semua dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan di dalam kuburnya dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah dan ditempatkan dalam tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan khususnya kepada saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita, jamaah kita yang saat ini sedang menderita sakit. Mudah-mudahan Allah angkat dan sembuhkan dari penyakitnya dengan kesembuhan yang sempurna. Allah sehatkan badannya sehingga ia dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Kemudian Fatihah ini pula kita hadiahkan kepada dimana saat ini pada jamaah haji yang sedang melaksanakan ibadah haji, baik yang sudah berangkat maupun yang belum berangkat, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan keamanan dalam perjalanannya, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemudahan dalam melakukan proses ibadah haji di Makkahul Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in bi anna Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah wa yaj'aluna bil ismihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana 'ala millatihim wa yahsyuruna bi zumratihim summa ila ruhi sayyidina al-muhajir ila Allah Ahmad ibn Isa ثم إلى روح سيدنا الفاتح المقدم محمد بن علي وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين وأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح الأئمة المجتهدين والعلماء العاملين ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح والدينا ووالديكم وخاصة وأموات المسلمين عامة لأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن الله يكفينا وإياكم من شر الظالمين وشر المعزين وشر الحاسدين وشر المنافقين وشر الشياطين وشر الكافرين وأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم سالمين بخير وعافية وأن الله يتوب علينا ويختم ويلكم بالحسن بلطف وخير وعافية ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا
لآبائنا وجداتنا ولمعلمنا ولمشايخنا في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى روح خصوصا sebutin keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah. وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليه أجمعين ثم إلى روح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله علي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وإلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin, nggak jelas nih. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita akan masih melanjutkan kajian kita di Masjid Al-Muhajirin, masih membahas tentang kurban ya. Insyaallah kita baca surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102. Surat 37 surat As-Saffat. Ada 102. Surat 37 ayat 102. Ada? Surat 37 ada. Ada. Taufik ada? Lagi nyari deh. Ayat 102. Surat ke-37 As-Saffat. Taufik yang ada artinya tuh yang gede itu, Taufik tuh. Kasih. Taufik, oh yang gede itu ambil. Yang gede ambil. Yang jelas itu. Itu enak tuh. Ada artinya juga. Tinggal cari 37. Nah, itu nggak pakai kacamata bisa tuh lihat. 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 Ya, kita mulai ya. Pak Haji Gus foto. Pak Haji Gus bisa masuk ke dalam itunya. Coba diangkat ke kursinya, diangkat, tolong masuk ke dalam Pak Haji Gus. Alhamdulillah beliau juga sempetin hadir. Minta tolong jamaah diangkat kursinya. Bisa. Bagus, tolong geser dikit. Bagus, biar Pak Haji Gus bisa. Kurang. Tes. Nggak jelas. Hah? Hidup. Ini di dalam jelas nggak suaranya nih? Jelas. Wah, nggak mau muat. Kayaknya ini yang gede. Hah? Bisa. Enggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Beliau udah WA tadi, nggak bisa hadir, tapi alhamdulillah ada yang jemput ya Pak Ji. Ya, ada yang jemput. Alhamdulillah. Udah dibuka semuanya. Surat 37 ayat 102. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka tatkala anak itu sampai
sanggup berusaha dengan Ibrahim. Qala, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, yaitu mimpi, anni azbahuka, sesungguhnya aku akan menyembelihmu. Anzur maza tara, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Qala, Ismail menjawab, ya abatib al, wahai ayah, kerjakanlah ma tu'maru, apa-apa yang telah diperintahkan olehmu. Satajiduni, semoga ayah akan mendapatiku, insyaallahu minas sabirin, insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Alamma, maka tatkala keduanya aslama, berserah diri, watallahu, dan Ibrahim membaringkannya, lil jabini, di atas pelipisnya. Wanadainahu, maka kami panggil dia, ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Inna kazalika, sesungguhnya kami dengan yang demikian itu, najzil muhsinin, kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Ketika anak itu sampai pada umur dia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ketika keduanya berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan, melaksanakan perintah Allah, kami memanggil dia, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maha benar Allah dengan segala firman. Wallahu a'lamu bimuradih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kita melanjutkan pembahasan kita di Masjid Al-Muhajirin, masih masalah tentang kurban, ya, tentang kisah penyembelihan Nabi Ibrahim terhadap putranya yaitu Nabi Ismail, di mana di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang bagaimana perjalanan daripada Nabi Ibrahim dan sekian tahun sampai umurnya sudah sepuh, umur 86 tahun beliau baru dikaruniakan seorang anak yang bernama Ismail dari istri yang bernama Siti Hajar. Setelah beliau dikaruniakan seorang anak, lalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala keimanan Nabi Ibrahim, ya, diperintahkan untuk
menyembelih putranya melalui tabir mimpi, Pak. Ya. Diuji keimanannya. Apakah keimanannya itu lebih ia cintai Allah ataupun terhadap anaknya Ismail. Ya. Ada sebagian ahli tafsir ya mengatakan, menjelaskan bahwasanya asbab Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih putra beliau. Ketika itu Nabi Ibrahim ya telah melakukan satu ibadah kurban, Pak. Satu ibadah kurban yang dilakukan pada masa zaman Nabi Ibrahim. Beliau telah melakukan kurban itu ya dengan pengorbanan yang cukup besar, Pak, pada saat itu. Bahkan mungkin bukan pada saat itu aja. Sampai saat ini pun belum ada manusia yang rela ikhlas berkorban seperti pengorbanannya Nabi Ibrahim, Pak. Berapa beliau kurbankan pada saat itu? Yang beliau kurbankan di jalan Allah, beliau rela mengorbankan ya 1000 ekor kambing, Pak. Kira-kira ada nggak sekarang? Hah? Ada nggak manusia sampai saat ini dari zaman Nabi Adam sampai saat ini yang rela ikhlas berkorban 1000 ekor kambing? Ada nggak? Nggak ada. Bukan hanya kambing beliau korbankan, akan tetapi dia berkorban juga dengan 300 ekor sapi. Jadi 1000 ekor kambing, 300 sapi, dan juga 100 ekor onta. Coba bayangin berapa miliar tuh sekarang kalau dikalkulasikan dengan rupiah, dengan harga nilai sekarang. Dan pada saat itu kaumnya itu merasa kagum, merasa takjub, merasa heran. Kok ada manusia yang berkorban segini banyaknya gitu. Belum pernah terjadi. Bahkan pada dari zaman Nabi Adam kali ya. Sampai zaman Adam Malik, sampai zaman sekarang nih kira-kira ada nggak yang korban seperti pengorbanan Nabi Ibrahim? Dia rela mengorbankan 100 ekor kambing, tapi bukan kambing yang kurus, Pak. Kambing yang gemuk-gemuk, kambing hibas yang gemuk, yang harganya paling mahal dan paling gemuk. Kalau kita kan enggak, kita pilih-pilihin kalau buat sedekah. Kira-kira kalau di dompet ada yang merah, biru, coklat, abu-abu, kita ambil yang mana? Ah, bohong, merah. Bohong itu mah, bohongin diri sendiri. Paling abu-abu yang kita ambil gitu kan. Itu pun ngasihnya kita supaya nggak kelihatan orang gitu kan. Ikhlas memang segitu. Tapi kalau yang merah ikhlas nggak? Hah? Ikhlas sambil ngedumel. Aduh, gitu rokok gue ini hilang gitu kan. Tapi Nabi Ibrahim pada saat itu beliau rela mengorbankan 1000 ekor kambing. Bukan manusia aja, bukan kaumnya aja pada saat itu merasa heran, merasa takjub. Akan tapi para malaikat, Pak. Malaikat juga merasa takjub. Nggak ada manusia dari zaman Nabi Ibrahim sampai saat ini, bahkan mungkin sampai kiamat kali, yang rela berkorban seperti pengorbanan Nabi Ibrahim. Begitu besar pengorbanannya pada saat itu. Kemudian karena umatnya, karena kaumnya pada saat itu merasa heran, merasa takjub, ya, ditanya, ya, oleh kaumnya pada saat itu, kenapa ente bisa berbuat seperti ini? Ya. Kau menyembelih ya hewan begitu banyaknya gitu kan, kau korbankan di jalan Allah. Apa jawab Nabi Ibrahim? Jangankan harta, jangankan hewan,
Kalau saya punya anak pun saya rela untuk korbankan di jalan Allah. Coba, ini termasuk nazar nggak? Nazar kan? Ya. Dia berjanji sama Allah, dia bersumpah sama Allah. Jangankan hewan korban, Pak. Ya, hewan peliharaannya. Kalau seandainya toh dia masih punya anak, dia rela korbankan ya untuk Allah, Pak. Ini termasuk nazar. Ya. Dan nazarnya ini ditagih oleh Allah. Ya, karena udah nazar, dia tagih. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim memang belum punya anak, Pak. Ya. Allah belum karuniakan seorang anak. Nah, setelah Allah karuniakan seorang anak, beberapa lama udah lupa dan dia lupa dengan nazarnya itu, ya. Selang beberapa tahun kemudian di mana Nabi Ibrahim telah lupa dengan ucapannya, dengan nazarnya, ya, di mana pada saat itu dia telah pergi di satu tempat yaitu di Baitul Maqdis, ya. Allah berikan petunjuk pada saat itu, lalu ia berdoa kepada Allah, ya. Doa yang kemarin kita baca di Muhajirin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang termasuk anak-anak yang saleh. Allah kabulkan. Allah berikan seorang putra, walaupun dia umurnya sudah sepuh 86 tahun, Allah berikan seorang putra yang bernama Nabi Ismail. Itu. Maka Allah tagih itu melalui mimpi, Pak, tabir mimpi, ya. Melalui tabir mimpi Allah tagih nazar daripada Nabi Ibrahim, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dengan kelahiran seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh dari istrinya Siti Hajar. Maka tatkala anak itu sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, artinya Pak, anak itu telah tumbuh menjadi dewasa dan dapat pergi dan berjalan bersama ayahnya. Lalu ketika itu Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Wahai anakku, sesungguhnya aku telah melihat di dalam tidurku. Berarti ya mimpi bahwa sesungguhnya aku akan menyembelihmu. Apa jawaban Nabi Ismail? Qala ya abati al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ini jawaban orang-orang yang soleh, ya. Jawaban orang-orang yang di dalam hatinya, ya, keimanannya istiqomah, ya. Jawaban anak yang taat dan berbakti kepada kedua orang tuanya, Pak. Ya abati al, wahai ayahku, silahkan kau kerjakan apa yang Allah telah perintahkan. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar, Pak, gitu. Ya. Dalam kitab Tafsir Munir ini dijelaskan, ya, inni arafil manam ay ra'aitu wariyal anbiya wa haqqun kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yal anbiya'u wahyun wa af'aluhum bi amrillahi ta'ala qila innahu ruya lailatal tarwiyah an qailan anna qailan yaqulu lahu innallaha ya'muruka bizabhibnaka falamma asbaha ra'a annahu minallah au minasyaitan. Dalam kitab Tafsir Munir dijelaskan, inni ara fil manam, sesungguhnya aku telah melihat di dalam tidurku. Artinya ia bermimpi, Nabi Ibrahim. Ra'aitu melihat, ya, mimpi. Wa ru'yal anbiya haqqun,
dan mimpinya para nabi itu benar. Ya. Benar. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu merupakan wahyu, ya. Wahyu dari Allah gitu kan. Wa af'aluhum ya bi amrillahi taala, dan segala perbuatan ya, sepak terjang, kelakuan, ya, ucapan yang dilakukan oleh para nabi itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Makanya ya, tidak ada yang diucapkan oleh nabi kecuali wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya. Dan tidaklah keluar dari lisan para nabi ya semata-mata bukan berdasarkan hawa nafsu, kecuali berdasarkan wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, bukan berdasarkan ucapan belaka, Pak. Begitu juga perbuatan para nabi. Itu semua merupakan wahyu dari Allah, Pak. Qila innahu, dikatakan sesungguhnya ruya lailatul tarwiyah. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi pada malam yang ke-8. Malam ke-8 bulan Zulhijjah ya, yang kita sering dengar yaitu malam tarwiyah ya. Anna qailan yaqulu lahu, sesungguhnya ada suara yang yang mengatakan kepada Ibrahim di dalam mimpinya Ibrahim itu kan, innallaha ya'muruka bizabhi ibnaka, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk menyembelih anakmu. Falamma asbaha, maka ketika pagi hari ya, setelah dia mimpi pagi harinya, ra'a annahu minallah au minasyaitan. Maka Nabi Ibrahim itu berpikir tuh, semalam saya mimpi. Kira-kira mimpi ini dari Allah, perintah Allah ataupun dari setan, hanya godaan setan belaka ataupun ya. Sesungguhnya dia telah bermimpi gitu kan. Dan pada saat itu ya, dalam mimpinya ia melihat ya para nabi itu benar, sebagaimana Nabi bersabda ya, bahwa mimpi para nabi itu merupakan wahyu ya. Dan berpikir dalam bahasa ya, bahasa Arab itu artinya, kata kerjanya tarawa. Tarawa itu artinya berpikir. Dia berpikir tuh pada mimpi yang pertama, malam pertama ya. Makanya dinamakan hari tarwiyah, yaitu malam ke-8 ya, hari ke-8 ya. Itu mimpi yang pertama. Kemudian di malam yang kedua juga dia mimpi ya. Maka pada hari itu dinamakan hari tarwiyah, 8 Zulhijjah. Falamma amsa ra'a mislu zalika fa'arafa annahu minallah. Maka pada malam yang kedua ya, pada malamnya lagi, esoknya lagi, dia mimpi sama seperti itu, bahwa Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya ya, mislu zalik ya, sama seperti itu. Fa'arafa, dan pada pagi hari itu Nabi Ibrahim merasa yakin, dia tahu ya kan, yakin bahwa mimpinya itu datangnya dari Allah ya. Dia yakin, dia tahu dia bahwa itu benar-benar mimpi dari Allah, Pak, bukan dari setan ya. Maka pada besok malamnya bermimpi lagi seperti yang demikian itu pada malam ke-9 dari bulan Zulhijjah. Maka pada pagi harinya dia tahu tuh bahwa mimpinya itu datangnya dari Allah, dengan sedangkan ya tahu dalam arti ini adalah arafah. Arafah kan artinya mengetahui kan. Ya, itu kata kerja, arafah, telah mengetahui ya. Makanya pada malam 9 itu, hari ke-9 itu dinamakan hari Arafah ya, malam yang ke-9 ataupun hari yang ke-9 ya kan. Dan tempatnya wukufnya para jamaah haji itu pun dinamakan padang Arafah
yaitu tanggal 9 Zulhijjah gitu kan ya. Nah kemudian pada malam yang ketiga beliau mimpi lagi tuh ya kan. Pada malam yang ketiga dia mimpi lagi tuh, sama mimpinya seperti malam yang pertama dan kedua. Dan pada saat pagi hari itu dia bermaksud untuk menyembelih. Berarti itu dia yakin bahwa mimpi itu adalah perintah dari Allah, Pak. Ya. Makanya pada pagi harinya kita sebut hari raya Nahar. Nahar artinya menyembelih, Pak. Ya. Makanya kita sebut tanggal 10 itu merupakan hari raya kurban, hari raya Nahar. Hari raya yang disunahkan kita untuk menyembelih. Wa hadza summiyatil ayyam as-salasa bit tarwiyah wa arafah wan nahar. Maka oleh sebab itu ya 3 hari tersebut dinamakan hari tarwiyah ya, hari Arafah dan hari raya Nahar gitu kan. Jadi dia merasa berpikir tuh kalau tarwiyah itu dia merasa berpikir benar nggak ini mimpinya dari Allah? Apa mimpi ini dari syaitan gitu kan? Diulang lagi sampai 3 malam hadirin sekalian. Ya. Bahkan ada satu riwayat lain menjelaskan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika hendak pergi untuk melaksanakan penyembelihan putranya Nabi Ismail ya, ia berkata tuh kepada istrinya siapa? Siti Hajar ya. Ia berkata kepada istrinya, apa kata Ibrahim? Wahai istriku, tolong pakaikan anakmu ini Ismail dengan pakaian yang sangat bagus. Ya, kemudian istrinya bertanya, untuk apa? Karena akan ya Nabi Ismail itu akan pergi bersama Ibrahim bersama ayahnya. Maka pada saat itu ibunya itu memakaikan pakaian yang sangat bagus, Pak. Pakai gamis, Pak. Gamis warna putih ya. Ya. Kemudian dipakai minyak wangi ya. Diajak pergi bersama-sama dengan Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim membawa ya pada saat itu membawa tali dan pisau, Pak. Ya. Ngajak Nabi Ismail bersama-sama Ismail di satu tempat yang di situ di tempat dikatakan satu tempat yaitu di daerah Mina. Daerah Mina gitu kan. Kemudian pada saat itu iblis menggoda, Pak. Ada godaan pada iblis gitu. Dan iblis sibuk untuk mempengaruhi dan menggoda ya Nabi Ibrahim tuh ya. Di mana saat itu Nabi Ismail ya lagi sedang-sedangnya umur, ada sebagian mengatakan umur 97 tahun, ada sebagian riwayat ya menjelaskan pada saat itu umur Nabi Ismail umurnya 13 tahun. Ya lagi sedang-sedangnya ya, lagi sedang sayang-sayangnya orang tua kepada anaknya gitu kan ya. Dan saat itu Nabi Ismail itu lagi biasa kayak anak-anak lah bercanda gitu kan, lari-larian gitu kan di hadapan ayahnya. Kemudian iblis itu berkata kepada Ibrahim, apa katanya? Wahai Ibrahim, ente nggak lihat tuh begitu lincahnya anakmu, begitu cerdasnya anakmu, ya kan? Begitu lucunya anakmu, kalian ya, begitu tampan dan gantengnya anakmu, nggak kau perhatikan itu? Lincah, ganteng, pintar, soleh kata setan ya kan? Ya. Apakah kau tega untuk menyembelih putramu? Kata setan. Kemudian Ibrahim berkata pada saat itu apa Pak? Iya. Karena ini adalah satu perintah dari Allah Pak. Gagal. Ya, iblis untuk menggoda Nabi Ibrahim. Akhirnya dia datang iblis lagi itu karena dia udah putus asa menggoda Nabi Ibrahim. Dia datang lagi kepada istrinya. Ya. Siapa istrinya? Siti Hajar. Dan saat itu Siti Hajar ya sedang berada di rumah. Kemudian iblis itu berkata, "Wahai Hajar,
Bagaimana engkau tenang-tenang aja di rumah, kau santai-santai aja di rumah, nggak mikirin anakmu yang dibawa oleh bapakmu itu, ya kan? Tahu nggak Ibrahim itu pergi kemana dengan anakmu, dengan Ismail? Apa kata Siti Hajar? Ya kan? Itu anakmu tuh mau disembelih katanya, mau dipotong oleh putranya, ya, dipotong oleh Ibrahim katanya, oleh ayahnya pada saat itu, ya. Kemudian Siti Hajar itu berkata, ya, kepada setan itu, jangan kau dusta wahai iblis laknatullah, jangan kau bohong. Bagaimana mungkin seorang ayah tega untuk menyembelih anaknya sendiri? Gak mungkin seorang ayah itu bisa menyembelih anaknya sendiri, kata Siti Hajar. Dan belum pernah saya menyaksikan seorang ayah yang akan menyembelih anaknya sendiri pada saat itu. Yang tega menyembelih anaknya. Apa kata iblis? Itulah sebabnya dia bawa pisau dan tali. Kenapa ayahnya itu mau menyembelih anaknya? Kata setan, karena katanya Allah perintahkan, ya, untuk menyembelih. Dia mengira bahwa Allah telah memerintahkan, hadirin sekalian. Kemudian apa jawaban Siti Hajar? Ya, seorang nabi itu tidak mungkin diperintahkan untuk sesuatu yang batil, sesuatu yang bukan hak, artinya sesuatu yang menyalahi perintah dari Allah. Kalau memang itu perintah dari Allah, kata Siti Hajar, apa jawabannya? Saya siap menebus dengan diriku, ya. Jangankan anakku, diriku siap saya korbankan kalau memang itu perintah dari Allah, Pak. Itu jawaban seorang istri yang soleh, ya, yang taat sama suami. Dan ketika itu iblis gagal maning, Pak. Gagal lagi dia menggoda Siti Hajar. Dan ketiga dia goda siapa? Nabi Ismail. Dia datang lagi tuh kepada Ismail, ya kan? Kemudian setan itu berkata, wahai Ismail, sungguh engkau senang-senang, engkau bersuka cita sekarang. Ente tahu nggak? Itu bapakmu bawa pisau, bawa tali. Itu tujuannya apa? Untuk menyembelihmu, kata setan. Dia bawa tali untuk menyembelihmu. Kemudian Ismail menjawab, ya kan? Apa benar ayahku akan menyembelihku? Apa sebabnya, kata Ismail? Sebabnya karena Allah perintahkan untuk menyembelih. Dan ketika itu Ismail menjawab, apa jawabannya? Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya siap laksanakan perintah Allah. Dan ketika itu, ya, iblis itu sudah putus asa, Pak, untuk menggoda. Pertama menggoda Nabi Ibrahim, menggoda Ismail, menggoda, ya, istrinya Siti Hajar, ya. Maka pada saat itu Nabi Ismail mengambil batu, Pak, ya, dari tanah dan melemparkannya kepada iblis sampai iblis itu kena matanya, buta matanya, Pak, ya, gitu. Maka oleh sebab itu, ya, saat itu kita ya, jamaah haji diwajibkan untuk melaksanakan jumroh, ya, baik itu jumratul ula, jumratul wusta ataupun jumratul aqobah, Pak, ya, dengan 7 buah batu, mengikuti, ya, sejarah daripada Nabi Ibrahim dengan putranya, Pak. Ya, jumratul ula pertama ketika itu Nabi Ibrahim, ya, mengambil batu, 7 buah batu, lalu melemparkannya kepada iblis, ya, menjadi, ya, syariat dalam melaksanakan ibadah haji, Pak, ya, dengan 7 buah batu, ya. Sekarang tuh makanya di Mina, ya kan, dari Musdalifah, ya Pak Haji, ya, di Musdalifah kemudian ke Mina,
Ya, kita ngambil batu, tujuh buah batu, ya, kita ke Mina, kemudian kita melontar jumrah, jumratul ula, wusta, dan jumratul aqobah dengan 7 buah batu, ya. Jadi rutinitas, ya. Nah, ketika itu Ibrahim ketika sampai di Mina, beliau berkata kepada putranya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka. Ya. Dia berkata kepada putranya Ismail, wahai anakku, sungguhnya aku telah bermimpi bahwasanya aku akan menyembelihmu. Pansur mazataro, maka pikirkanlah apa pendapatmu. Kira-kira kamu mau gak menerima perintah Allah? Sabarkah untuk menerima perintah Allah? Ya. Itu aja dulu. Biar ntar kasih biasa nggak apa-apa. Ntar sadar lagi dia. Ya. Jadi ketika itu Allah perintahkan tuh bahwa Allah, ya, Nabi Ibrahim akan menyembelih. Ini bagus itu tahu. Biasa. Ntar sadar lagi dia. Sering di Muhajirin sering ada yang bawa minyak kayu putih boleh ya, atau minyak gitu. Silakan. Dan ini adalah merupakan ujian keimanan, Pak, dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada putranya, ya. Apa jawaban Nabi Ismail pada saat itu? Qala ya abatif al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepada ayah. Semoga ayah akan mendapatiku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Pak hadirin sekalian. Kemudian nggak konsen ya. Nggak apa-apa dia ntar ini lagi kok sadar lagi. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, kemudian sebelum, ya, Nabi Ismail itu disembelih, maka Nabi Ismail itu berpesan tuh kepada ayahnya, Pak. Ada beberapa pesan yang disampaikan oleh Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim sebelum beliau melaksanakan penyembelihan. Yang pertama, apa pesan Nabi Ismail? Hendaklah ayah mengikat tangan saya, ya, agar saya tidak bergerak, ya, yang memungkinkan akan menyakitkan hati ayahnya. Artinya dia minta tolong kepada ayahnya supaya diikat, supaya ketika disembelih itu nggak berontak-berontak gitu kan, ya, yang akan menyakitkan hati ayah, nggak jadi ataupun takut kabur gitu kan. Pesannya Nabi Ismail alaihissalam kepada Nabi Ibrahim. Dan pesan yang kedua adalah hendaklah wajah saya dihadapkan ke tanah dan dihadapkan ke kiblat, ya, agar ayah tidak melihat wajah saya yang akan menimbulkan kasih sayang ayah kepada saya. Artinya dibaringkan ke tanah mukanya, Pak, supaya nih orang tua nih ngelihat mukanya jadi nggak timbul rasa kasih sayang gitu kan. Ini pesan Nabi Ismail ketika akan disembelih. Dan yang ketiga, hendaklah ayah melipat kain sarung ataupun baju gamis ayah, karena pada saat itu Nabi Ibrahim, ya, menurut riwayat, ya, memakai baju gamis, ya kan. Udah ada gamis Pak dulu, Pak, ya. Agar supaya terhindar darah saya yang mengucur pada saat itu, meskipun sedikit, kata Nabi Ismail. Jadi diperintahkan kepada ayahnya supaya sarungnya itu dilipat, ya, gamisnya dilipat. Agar apa? Agar darahnya itu enggak kena kain sarungnya lah gitu, kain gamisnya gitu kan, ya. Enggak berlumuran darah walaupun sedikit, kata Nabi Ismail. Sehingga akan mengurangi pahala saya dan mungkin juga dapat diketahui oleh ibu sehingga ibu merasa sedih. Jadi merasa khawatir nanti kalau seandainya dia melihat darah yang ada di gamis, ya, ayahnya Nabi Ibrahim, ya, takut dilihat oleh ibunya merasa sedih. Itu pesan Nabi Ismail, Pak.
Kemudian pesan yang selanjutnya, hendaklah ayah ya menajamkan pisau. Ya, jadi sebelum disembelih kan kita harus tajamin pisau kita dulu, Pak. Ya, menajamkan pisau agar cepat ya jalannya kematian ketika ayah menyembelih di leher saya agar cepat mati gitu kan. Jadi pisaunya harus tajam. Makanya syaratnya untuk menyembelih itu sibuknya pisaunya harus tajam, jangan sampai nyiksa binatang gitu kan. Kita khawatirkan gitu kan. Jangan sampai kita gorok-gorok pisaunya tumpul. Sakit, Pak, gitu. Kayak salah satu pesan Nabi Ismail ya menjadikan syarat utama yang penting supaya kita mengasah pisau kita supaya tajam. Ya, kalau bisa ada pisau khusus yang untuk menyembelih kan ada ya, kan pisau khusus gitu kan, ya, agar kematian saya itu cepat gitu kan kata Nabi Ismail. Kemudian pesannya lagi, hendaklah ayah membawa baju saya kan kepada ibu sebagai kenang-kenangan dari saya kata Nabi Ismail. Dan tolong sampaikan salam saya kepada ibu ya supaya ibu bersabar ya terhadap perintah Allah, Pak gitu. Dan pesan saya juga, janganlah ayah ya beritahukan bagaimana cara ayah untuk ya menyembelih saya. Jangan usah diceritain tuh sama ibunya bagaimana caranya dia menyembelihnya gitu kan. Nggak usah diceritain. Dan kedua pesannya lagi, janganlah ayah memasukkan anak-anak ke rumah agar ibu itu tidak bertambah sedih kalau ngelihat anak-anak kan, apalagi sepantaran anak Nabi ya seperti Nabi Ismail yang mukanya agak mirip gitu kan, itu akan menimbulkan rasa sedih kepada ibunya gitu. Dan kalau ayah melihat anak seperti saya, janganlah ayah melihatnya sehingga ayah menjadi sedih dan duka cita. Jadi kalau seandainya Nabi Ibrahim melihat anak-anak seperti Nabi Ismail, supaya jangan dilihat ya kan seperti anak-anak sepantaran beliau gitu kan, jangan dilihat. Kenapa? Takutnya dia akan merasa sedih dan duka cita, ingat kepada anak-anaknya gitu kan. Apa kata Ibrahim setelah Nabi Ismail menyampaikan pesannya? Sebaik-baik penolong adalah engkau wahai anakku ya untuk melaksanakan perintah Allah. Alhamdulillah ya. Biasa Pak Agus emang itu di Muhajirin sering begitu juga, tapi dia bisa sadar lagi gitu, nggak apa-apa gitu kan gitu. Ya. Tuh. Itulah pesan-pesan ya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Hadirin sekalian ya. Kemudian kita lanjutkan ayat kedua 103, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka tatkala keduanya itu telah berserah diri ya, dan Ibrahim telah membaringkan Ismail di atas pelipisnya, artinya keduanya tuh memang udah sabar ya, berserah diri untuk melaksanakan perintah Allah ya. Dan Ibrahim telah membaringkan Ismail miring sebagaimana ya binatang yang akan disembelih. Dan itu terjadi di sisi batu besar, Pak, yang ada di satu kota, yaitu di kota Mina pada saat itu. Dan diletakkan pisau pada leher putranya. Maka Ibrahim memotong itu dengan sekuat tenaga leher ya Nabi Ismail. Akan tetapi dengan izin Allah, pisau itu enggak mampu untuk memotong lehernya Nabi Ismail. Walaupun Nabi Ibrahim potong sekuat tenaga, tapi kalau Allah enggak izinkan, kira-kira kepotong apa? Enggak kan? Walaupun pisau tajamnya setajam apapun ya, tapi kalau Allah bilang jangan potong, kira-kira bisa motong? Enggak. Karena itu makhluk, dia itu taat terhadap perintah Allah, Pak ya. Kemudian Nabi Ismail berkata kepada ayahnya, apa? Wahai ayahku. Tadi kan diikat, Nabi Ismail kan diikat tuh semuanya kan? Ya. Sekarang tolong lepaskan semua ikatan-ikatan yang ada di tubuhku, kata Nabi Ismail. Semuanya ikatan ya, termasuk di kakiku. Agar apa? Agar Allah ya, supaya Allah tidak merasa memandang saya sebagai orang yang terpaksa.
Jadi seakan-akan kalau diikat kan terpaksa dia melaksanakan perintah Allah. Sekarang bukain udah semuanya. Talinya yang ada di tubuh saya, kata Nabi Ismail. Agar Allah ini nggak melihat saya termasuk orang-orang yang terpaksa untuk melaksanakan perintah Allah, Pak. Terpaksa dalam mentaati perintah Allah. Dan letakkanlah pisau itu di leherku agar para malaikat itu tahu bahwa putra Ibrahim, Nabi Ismail, mentaati perintah Allah itu dengan tidak terpaksa, dengan sukarela tanpa ada paksaan. Dengan sukarela, Pak, dia. Maka Nabi Ibrahim pun melepaskan semua itu, ya kan? Tali-talinya itu di kedua tangan, kakinya dan seluruh tubuhnya, ya. Kemudian memalingkan wajahnya ke tanah, dibalikin lagi Pak Tengkurap. Ya, karena kan pada saat itu dipotong lehernya nggak 4 tuh, mungkin karena terpaksa kali kan, ya kan? Nabi Ismail melaksanakan perintah Allah karena diikat gitu kan, akhirnya dibuka semua. Setelah dibuka semua, dia kemudian dibaringkan, dipotong lagi. Karena memang pisau itu dengan izin Allah nggak bisa memotong leher Nabi Ismail. Ya, apa kata dia? Nabi Ibrahim kebetulan di sebelahnya ada batu, Pak. Dan ketika itu pisau dipukul ke batu aja pecah, Pak. Belah dua, batu begitu kerasnya belah dua. Kenapa nggak bisa memotong lehernya Nabi Ismail? Karena Allah nggak mengizinkan, Pak, untuk memotong leher Nabi Ismail. Kemudian saat itu Ibrahim ya bertanya kepada pisau itu, dengan izin Allah pisau ini bisa bicara, Pak. Tapi Nabi Ibrahim sendiri yang tahu, ya kan? Apa kata Ibrahim? Wahai pisau, engkau mampu membelah batu menjadi dua, akan tetapi kenapa engkau tidak mampu memotong leher yang begitu, yang lembek, yang lunak? Ditanya tuh sama Nabi Ibrahim, nggak bisa memotong daging, sedangkan batu itu hancur, tapi leher nggak bisa, daging nggak bisa dipotong. Dengan izin Allah pisau itu bicara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, wahai Ibrahim, engkau mengatakan potonglah leher anakmu. Ya, sedangkan Allah berfirman, janganlah engkau potong ya leher Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim suruh potong, tapi kalau Allah nggak kehendaki, kira-kira bisa dipotong nggak, Pak? Nggak bisa, walaupun pisau itu tajam setajam apapun, ya. Maka bagaimana mungkin saya akan melaksanakan ya perintahmu wahai Ibrahim, sementara saya durhaka kepada Allah, saya maksiat kepada Allah, saya nggak turuti perintah Allah, kata pisau. Nggak bisa, Pak, memotong itu. Itu satu hikmah, satu pelajaran buat kita ya. Bahwa mimpi-mimpinya para nabi itu adalah merupakan wahyu dari Allah, merupakan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan watallahu lil jabin, maknanya itu merebahkan dengan wajah yang tengkurap, ya, dengan tujuan agar apa? Agar penyembelihan itu dapat dilakukan dengan ya tengkuk atau di lehernya, agar Ibrahim itu tidak melihat wajahnya saat penyembelihan Nabi Ismail. Karena dengan cara ini akan meringankan beban Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, ya, saya kira mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan tentang kisah ya penyembelihan ya Nabi Ibrahim terhadap putranya Nabi Ismail melalui tabir mimpi ya. Ya, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman dan Islam kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat benar-benar melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada kita. Ya. Seperti kita ketahui bersama bahwa kurban itu yang hukumnya adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad itu sunnah yang ditekankan, ya, sunnah yang dimana Rasulullah nggak pernah tinggalkan gitu kan. Setiap tahun ya
dia selalu berkurban gitu. Dan bagi kita yang memiliki kemampuan ya untuk melaksanakan ibadah kurban ya, hendaklah kita lakukan, ya kan? Karena adalah salah satu hadis Rasulullah SAW, ya, barang siapa yang memiliki kemampuan kemudian ia tidak mau berkorban, ya, maka janganlah engkau mendekati tempat sholat. Artinya apa? Artinya kita harus ingat bahwa kurban ini adalah satu perintah dari Allah dan hukumnya memang sunnah muakkad, ya. Dan memang saya pengen baca beberapa hadis, ya, bahwa kurban itu ya artinya kurban itu kan dari bahasa Arab qaruba yaqrubu kurbanan, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Jadi dengan melalui pelaksanaan penyembelihan hewan kurban sebagai wasilah kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan kita yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban tahun ini, ya kan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran rezeki kita sehingga kita dapat melaksanakan sunnah muakkad yang insyaallah nanti jatuh pada tanggal 17 ya. 17 bulan Juni bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya kira mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan, saya kasih waktu 2 menit. Silakan. Fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya. Ya, salurkan ke ya. Ya, terima kasih. Ya, pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Menurut segi kemampuan itu kita yang bisa nilai diri kita. Ya. Kita bisa tahu diri kita. Ya, artinya orang lain teman bisa lihat dari kasat mata aja gitu kan. Sedangkan diri kita yang bisa nilai ya apakah kita mampu atau enggak, ya kan? Dan Allah yang tahu gitu kan. Dalam artian kalau memang kita udah merasa mampu, ya kan, walaupun kadang-kadang kita nggak punya juga seperti banyak kan di medsos itu kan, ya kan, di bela-belain dikumpulin ya setiap bulan, ya kan, artinya setiap bulan dia tabungin sekian rupiah gitu kan, kemudian setelah waktu kurban kan dia digunakan untuk kurban. Ada juga yang seperti itu kan, ada juga yang kira-kira kemampuan ini ya yang bisa nilai kita lah gitu kan, ya dari ukuran kemampuan kita ini kira-kira kita mampu atau enggak gitu kan, karena kan nilai keuangan itu kan yang tahu diri kita sendiri, ya kan, ya artinya batasan kemampuan itu ya dapat kita lihat dari masing-masing keluarga. Kita nggak bisa tahu, ya kan, ya mungkin tahun ini dia mampu untuk berkorban, tahun depan kita kan nggak tahu ekonominya kan, ya. Dan apalagi kalau memang dia memang udah niat setiap tahun gitu kan, karena memang Rasulullah itu kan nggak pernah tinggal karena makanya dikatakan sunnah muakkad gitu kan, ya. Kalau kita merasa memang diri kita mampu, ya udah, ada kelebihan harta di sini kan, artinya kelebihan harta yang kita gunakan untuk sehari-hari, ya paham ya Pak ya? Ya kita pergunakan untuk sehari-hari, dan kedua kemampuan itu kita yang bisa nilai diri kita,
Jadi orang lain itu nggak tahu gitu kan. Mungkin orang lain tahu, oh ini orang kaya mobilnya banyak ya kan. Kita nggak tahu mobilnya itu udah lunas apa belum gitu kan. Ya kan? Ya masih banyak keperluan. Tapi yang jelas ya bahwa ibadah kurban ini satu ibadah yang lebih ditekankan ya, sunnah tapi sunnah muakkad. Artinya muakkad itu lebih ditekankan ya. Jadi Rasulullah nggak pernah tinggal tuh setiap tahun dia mengorbankan gitu kan. Nah, tuh. Dan kedua, apakah kurban itu di Jakarta kan di kota-kota besar kan udah banyak yang berkurban ya. Apakah bagus kita lempar itu? Bagus. Ya kan? Mana yang lebih banyak yang membutuhkan kan? Ya, lebih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan ketimbang ya orang-orang yang sudah pada mampu. Tapi utamakan lingkungan dulu. Lingkungan dulu. Lingkungan sekitar kita dulu. Ya, makanya kita kan ku anfusakum wa ahlikum naro. Karena kita pelihara diri kita sendiri, ya keluarga kita, lingkungan kita dulu. Kan kita lihat, kalau lingkungan kita memang udah nggak memerlukan, ya tafadhol silakan dioper ke tempat yang lebih membutuhkan. Ya, jelas ya Pak ya? Hah? Ya, ya. Ada lagi? Nggak ada. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqqin nahya wa 'alaiha namut wa ilaiha nubtasu insyaallah ta'ala minal aminina birahmatillahi wa karamih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'abbi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna allazi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa zakar wa rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qaulan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atiya ulama nahza bil khairi wa nubba kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'an wa aqirra bir ridha min kal uyun waqbi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun wa ghafir wastur anta kraman satar wa salatullahi tagshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'ala sahbi masabihil ghurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yasari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna hadza iqbalu naharika wa idbaru lailika wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نشرة شريعتك ووسك اللهم رابطتها وتمدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخفى واشرح صدورها بفيدك الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومت على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.